من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian yang keempat, ya, thabatu man tamassaka bil Islam, keteguhan siapa yang berpegang dengan Islam. Ini keutamaan Islam dari ayat ini. Siapa yang berpegang dengan keislaman yang benar, keislamannya ini mewariskan kepadanya keteguhan. Mewariskan kepadanya apa? Keteguhan. Karena itu kalau ada orang yang belajar Islam, dia ragu atau jadi banyak bimbangnya, banyak bingungnya, itu berarti dia ada yang keliru jalannya di dalam mempelajari. Iya. Ada yang keliru jalannya di dalam mempelajari apa? Di dalam mempelajari Islam. Dan ini penting ya untuk diperhatikan. Iya. Sebab orang yang belajar Islam dengan benar itu umumnya akan membuat dia semakin teguh di atas keislamannya. Semakin kukuh di atas apa? Keislamannya. Iya. Ini kalau dia kenal Islam dengan benar. Karena itu sifatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Hirakal, apakah ada dari sahabat Nabi yang setelah dia masuk Islam lalu dia keluar dari agamanya karena benci kepada agamanya? Maka waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang memimpin rombongan orang-orang Quraisy, dia menjawab dengan jujur bahwa tidak ada. Iya. Karena Islam seperti itu. Siapa yang masuk di dalamnya membuatnya apa? Menjadi teguh. Karena itu tidak ada di antara umat ini keteguhannya seperti keteguhan para sahabat. Dan di kalangan para sahabat tidak ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Dan mereka semua mengambil contoh keteguhan beragama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan dan contoh mereka di dalam hal tersebut. Bagaimana beliau mendakwai kaumnya, beliau diusir oleh kaumnya, berbagai siksaan, kepedihan, cobaan, penderitaan, dan ujian yang dialami oleh para sahabat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap teguh. Bahkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Khabbab Ibn Al-Arat radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berteduh di bawah teduhan Ka'bah. Lalu datang para sahabat mengeluhkan bagaimana ujian dan cobaan yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa telah ada orang-orang sebelum kalian, mereka ada yang disiksa, diambil sisir besi, diletakkan di atas punggungnya, ya, menembus dagingnya hingga melukai tulang belulangnya. Ada yang diambil gergaji, diletakkan di kepalanya, lalu membelah badannya menjadi dua, dan itu tidak menghalangi mereka dari beragama. Kemudian Nabi berkata, wallahi la yutimmanna hadzal din, la yutimmanna hadzal amr, demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini, perkara agama ini. Iya, sampai seorang melakukan perjalanan dari Son'a, ya, dia tidak mengkhawatirkan kecuali serigala menimpa kambingnya saja. Hanya itu yang dia khawatirkan. Agama ini akan disempurnakan. Tapi Rasulullah bersabda, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa
diteguhkan para sahabat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka belajar keteguhan. Ya. Kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq yang paling teguh, maka itu kelihatan sekali dari sikap-sikapnya Abu Bakar. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membenarkan Nabi dan yakin akan hal tersebut. Ya. Di perang Badar ketika Nabi berdoa, Abu Bakar yang berkata, ya Rasulullah, ya Allah akan selalu memenangkan agama ini. Ketika di perjanjian Hudaybiyah, Umar bahkan waktu itu ragu, Abu Bakar yang teguh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, itu perhatikan, keislaman selalu membawa kepada apa? Kepada keteguhan. Iya. Jadi sepanjang seorang itu berpegang dengan Islam yang benar, maka dia akan memiliki thabat di situ, keteguhan. Ini yang perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Kalau dia belajar ilmu agama dengan benar, maka setiap kali dia belajar itu pasti akan membuatnya semakin teguh, semakin kuat. Ya, jangan selalu bertanya saya, kenapa sekarang banyak fitnah, banyak ini, ya, membuat banyak keributan, bikin banyak kebingungan. Ya bingung karena dia tidak belajar. Coba kalau belajar dengan benar, dia sibuk dengan mempelajari ilmu, mengamalkan dari ilmu, maka pasti itu adalah sebab yang membuatnya apa? Menjadi teguh. Itu pasti. Dia ketahui ilmunya dan diamalkan, pasti akan diteguhkan oleh Allah. Karena Allah telah menjamin hal itu dalam Al-Quran. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka melakukan apa yang diwasiatkan kepada mereka, sudah ada ilmu sampai kepada mereka, wasiat yang mendalam, andai kata mereka laksanakan itu, ilmu disertai dengan amalan, mereka laksanakan itu, maka pasti yang terbaik untuk mereka dan paling mengukuhkan kedudukan mereka, membuatnya teguh dan kuat. Iya. Maka dari keutamaan agama ini selalu memberikan apa? Keteguhan. Apalagi ketika seorang itu berada di atas jalan yang benar, dia berada di atas jalan Islam yang lurus. Ya. Berada di atas jalan Islam yang lurus, maka dia akan sadar bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Ada riwayat dari Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, murid sahabat. Beliau berkata, Allah memberiku dua nikmat. Saya enggak tahu nikmat mana yang paling besar dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama, nikmat keislaman. Saya ditunjuki kepada apa? Keislaman. Dan nikmat yang kedua, kata beliau, saya tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haruriyan, sebagai orang yang berpemikiran khawarij. Iya. Di masa beliau mulai terjadi fitnah. Mulai terjadi orang-orang yang menyimpang. Maka Allah beri taufik kepada beliau, beliau tetap di atas sunnah, di atas Islam yang benar, tidak mengenal jalan khawarij. Dan itu beliau anggap nikmat yang sangat apa? Yang sangat besar. Ya, maka demikianlah kalau seorang mengenal dari jalan Islam, maka dia akan menyadari bahwa ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.